Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbin Salim. Saya dari SMP Metodis 5 Pagar Alam, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi. Video pembelajaran ini saya gunakan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Kritik dan saran sangat saya perlukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Berikut pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar akan berdoa, terus dengan saya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran di sini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian hari ini semuanya. Bagaimana semuanya hadir anak-anak? Iya, semua. Bagaimana kata kelas hadir? Semua. Oke, syukurlah kalau semuanya hadir. Baik, nanti semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan lanjutkan nanti dengan pembacaan Pancasila. Ya, semuanya berdiri, silakan Pak. Indonesia Raya, satu dua tiga. Indonesia kita Pancasila ya, Pancasila. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita membaca Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan. Ya, silakan anak kembali. Baik anak-anak, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam sebuah pembelajaran penting karena kita semuanya ya
tidak mudah kita peroleh, tapi juga tidak sulit kita raih ketika kita serius dan kita sungguh-sungguh disiplin dalam belajar. Itu motivasi kita hari ini, anak semangat belajar ya. Kalian generasi terus bangsa, anak muda harus semangat. Baik, kita akan belajar tentang puisi ya, puisi. Jadi pasti Bapak yakin kalian pernah mendengar, minimal mendengar atau melihat dalam tulisan sehari-hari puisi, atau bahkan ada yang sudah pernah mencoba menulis puisi. Ada yang pernah menulis puisi? Berarti pernah ya, nulis puisinya itu waktu kapan Dan? SMP. Oke, SMP kelas berapa? Kelas 7 ya, kelas 7. Oh, dia coba nulis puisi. Judulnya dulu apa? Judul puisinya? Tanah Airku. Oh, Tanah Airku gitu ya. Jadi terinspirasi dari mana Berni membuat puisi Tanah Airku? Oh, di negara Indonesia ya. Mungkin Berni lihat aja dari puisi-puisi yang pernah Berni buat, puisi yang Berni buat itu mungkin judul Tanah Airku tadi terinspirasi dari negara Indonesia. Mungkin lihat dari banyaknya kepulauan, mungkin ada namanya banyaknya suku dan daerah, itu bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh untuk menuliskan sebuah puisi. Anak-anak, dalam puisi yang mungkin yang tulis Berni itu tentunya ada kata-kata, ya, setiap barisnya, ya, setiap baitnya ada yang dibuat seperti itu. Mungkin yang dibuat Berni belum terlalu tersusun dengan rapi, ya. Nanti, nah maka dari itu anak-anak kita hari ini akan mencoba, ya, belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur puisi, ya, mengidentifikasi unsur-unsur puisi melalui pelajaran problem based learning. Ya, tujuan kita hari ini anak-anak mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Jadi apa saja unsur-unsur puisi sehingga kedepannya kita bisa menuliskan puisi itu dengan baik dan benar. Ya. Puisi itu seperti apa? Apa saja komponen-komponennya? Dan bagaimana sih ya menghasilkan sebuah puisi yang bagus? Tentunya sebelum kita menghasilkan sebuah karya, kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi bagian-bagian dari sebuah puisi tersebut. Seperti itu anak-anak. Jadi, oke, baik anak-anak, video pembelajaran kita seperti itu hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Jadi anak-anak hari ini ya bisa atau mampu menentukan unsur-unsur dari sebuah puisi. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Ya. Kita masih ingat tepuk pagi, siang, malam yang sudah pernah kita lakukan, ya, untuk membangkitkan motivasi kita untuk belajar dan untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar dan gunanya juga untuk melihat konsentrasi kalian sudah sampai mana. Kalau bilang pagi tentunya berapa kali? 1 ya pagi, siang, 2 ya malam, setengah. Oke? Kita mulai ya. Semua ya. Pagi, siang, pagi, malam. Nah, belajar pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke, pagi, siang, malam. Pagi, malam. Pagi, malam. Oke, terima kasih semuanya sudah bermanfaat ya, sudah konsentrasi. Tepuk tangan kita semuanya. Silakan duduk kembali anak. Terima kasih. Ya, kamu nanti belum ternyata dan juga soal tes ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai puisi. Ya, mengetahui kemampuan kalian awal kalian mengenai puisi. Nah, ini materi kita yang akan kita ajarkan adalah ini. Bapak akan lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang
unsur-unsur puisi. Ya, baik anak-anak, bapak balikan ya. Nanti bapak kasih beri waktu kalian baca aja, waktu 5 menit ya, kalian kerjakan aja. Yang dari kayaknya sudah paham. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah kalian sudah mengerjakan tes. Kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi. Ya, kita akan fokus ke unsur fisiknya, mengidentifikasi unsur fisik puisi. Jadi saya ingin musikalisasi puisi, mungkin nanti akan terlihat bagaimana dia cara penulisannya, kemudian cara kata-kata yang digunakan, ya. Itu kita lihat di sini. Tentunya seperti apa. Perhatikan dulu ya. Kami masuk ke dalam masa remaja. Awalnya kami takut untuk masuk ke masa ini. Masa di mana kata orang, para remaja akan brutal. Kami tak ingin berubah menjadi anak yang buruk. Kami tak ingin mendengar semua teriakan, omelan, rasa marah bergandengan tangan. Takut taman kami pergi. Rasanya kami tak ingin berpisah. Tapi kami yakin kami akan dipertemukan kembali saat kami sudah sukses. Kami saling meyakinkan dunia tak sebesar yang kami bayangkan. Sekarang kami siap untuk melepaskan satu sama lain. Kami sudah siap melepaskan masa remaja kami. Kami siap melewati hari esok yang lebih berat. Kami sudah siap. Dan kami sudah yakin. Dari anak-anak bacaan video puisi, musikalisasi puisi. Jadi nanti anak-anak, kalau kalian sudah bisa menemukan unsur-unsur dari sebuah puisi, unsur puisinya, nanti kalian akan bisa menciptakan sebuah puisi sendiri. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu unsur-unsur puisi-puisi itu apa saja. Jadi kita sudah lihat dari puisinya di Malang tadi ya. Kita lihat di sana terdapat banyak kata-kata, ya, banyak puisinya, cara menulisnya, dan mungkin itu adalah sesuatu yang mereka hadapi atau yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi katanya teman yang konyol, apalagi ada lagi teman yang memotivasi kita, terus apa lagi? Ada yang lagi sensitif, benar. Nah, itu semua kan kata-kata atau diksi. Nah, itu udah masuk ke unsur yang diksi. Nah, diksi yang digunakan oleh penyanyi tersebut untuk menuliskan sebuah puisinya ke dalam bentuk bait dan menghasilkan sebuah karya. Oke, baik, anak-anak, ini tadi satu contohnya. Yang Bapak ada contoh lagi ini, Bapak akan lihat. Nah, ini itu tadi kalau yang remaja. Anak-anak, ini Bapak lihat ada dari periode puisi, ya, periodisasi puisi. Jadi puisi-puisi itu sudah berkembang sudah sejak lama sekali. Kita lihat mulai periodenya itu mulai dari periode Prabu Jangga Baru dan Jangga Baru 1920 sampai 1940.
62, kemudian periode angkatan 45, angkatan 50-an, dan periode 70-an. Menerangi bumi dan radio runtuh. Malam yang sekarang sudah lari, alam bersukaria juga sudah seri. Itu Siraja Siang. Nah, kita lihat sini, prediksinya ada. Ini kan ada Siraja Siang, kemudian apa ini? Bahagia mencium. Nah, itu kan sebab sedang bahagia dan mencium. Ya, mari jiwa yang maha terserah. Ya, kalau ya ada berapa baiknya? Baiknya ada berapa? Yang kita jadikan aja yang ini berapa baik ini? Kalau kita lihat ada berapa baiknya? Ada? Sampai bisa jawab? Coba. Siapa? Ada berapa baik ini isinya? Masih ada berapa? 7, Pak. 7. Kalau hitungnya dari masih hitung dari mana? Ini ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah, masih ada 7. Sudah, berarti seperti itu. Nah, baik. Nah, ini karya awal ini berpuisinya seperti ini itu beda. Ya, dalam satu bait tidak harus terdiri dari beberapa baris ya. Cuma ada yang satu baris. Juga ada satu baris. Baris ini menjawab bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti apa ini? Apa penulisannya? Bentuk puisinya? Atau tipografinya? Ya, coba katakan tadi ada dari beberapa mana ada yang berarti ada yang dari ada yang 3 baris, ada yang 1 baris, ada yang 2, ada yang 1. Ini adalah sebuah contoh dari apa? Tipografi atau bentuk puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali pada materi bahasa Indonesia. Anak-anak kelas 8, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang mengidentifikasi dan menganalisis unsur fisik puisi. KD yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Melihat pengertian puisi. Puisi. Teks puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Menurut Nur Hadi, tahun 2020 halaman 96. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan membacakan contoh puisi karya Hairil Anwar. Doa karya Hairil Anwar. Baik, kita dengarkan bersama-sama pembacaan puisi berikut ini. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu tadi contoh puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Doa. Ada strukturnya. Nah, jadi kita akan bahas tentang struktur fisiknya. Nah, struktur fisik apa saja?
Kita lihat struktur fisik dari puisi. Yang pertama, tipografi. Anak-anak tahu tipografi? Tipografi merupakan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris hingga pada baris puisi yang tidak selalu diawali huruf besar, kapital, dan diakhiri dengan tanda titik. Namanya tipografi. Jadi bentuknya seperti apa bentuk puisinya, penulisannya sesuai dengan penulisan puisi yang dibuat oleh penyair. Yang terakhir, unsur fisiknya yaitu irama atau rima. Irama atau rima adalah persamaan bunyi di awal, tengah maupun akhir puisi. Untuk rima akhirnya mempunyai pola yang tidak beraturan. Sebagai contoh, bait ke-1 hanya terdiri dari satu baris yang berarti mempunyai rima akhir A. Untuk bait kedua terdiri dari 3 baris dengan rima akhir A, A, A. Karena semua kata atau huruf akhirnya adalah sama. Atau gaya bahasa adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam kalimat agar semakin hidup. Jadi dalam sebuah puisi itu tentunya ada sebuah majas yang membuat puisi itu menjadi lebih menarik, lebih bermakna, dan mempunyai arti, sehingga orang yang membaca dan mendengarnya pun akan menjadi lebih menarik puisi tersebut, lebih mempunyai arti puisi tersebut. Nah, seperti itu. Makanya para penyair menggunakan majas agar puisinya apa? Puisinya lebih menarik dan mempunyai arti tersendiri sesuai dengan perasaan penyair. Jenis gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi, pertama ada namanya majas alegori. Apa sih majas alegori? Anak-anak, majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, seperti itu namanya majas alegori, ungkapan. Yang kedua. Yang kelima, namanya majas personifikasi. Nah, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Deburan ombak memecah karang. Nah, biasanya kan tidak mungkin ombak bisa memecah karang, tapi deburannya. Jadi seolah-olah dia bisa menghancurkan atau memecah karang. Baik anak-anak, materi kita sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, cerdas, dan berprestasi. Oke, baik anak-anak, tadi sudah ada pemaparan cukup panjang ya mengenai unsur-unsur struktur fisik dari puisi. Ya, unsur fisik tadi. Sebelumnya kita sudah lihat contoh-contohnya dan sudah kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, ini kita lebih ke pemahamannya lagi. Ya, pemahamannya lagi lebih ke materinya. Nah, setelah kita lihat tadi, kita simpulkan yang ini akan kita bahas hari ini ada 6 dari struktur dari fisik puisi. Apa saja anak-anak? Yang pertama adalah namanya tipografi, yang kedua diksi, imaji, tata tertib, gaya bahasa, irama. Itu ya, materi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Suka lanjutkan? Tidak? Cukup? Oke. Sebenarnya sudah paham ya. Oke, baik anak-anak. Untuk melihat pemahaman anak-anak dalam kegiatan ini, Bapak ada rekam ini.
dengan NKPD ini sesuai dari petunjuk yang sudah ada dalam NKPD ini. Didapatkan lagi dalam 3 kelompok, ya, masing-masing kelompok nanti akan mengidentifikasi 2 unsur. Ya, kelompok 1, kelompok 2 itu ada Pasya, Rizky sama Askia. Kelompok 3 Berni sama Nadir. Nah, silakan gabung dengan kelompok. Silakan. Gaya bahasa sama kelompok 1 apa? 5 sama gaya bahasa. 5 sama gaya bahasa ya. Kelompok 2 apa? Imaji dan kata konkret. Imaji dan kata konkret. Oke, ini ya. Terus kelompok 3 tipografi dan diksi. Masing-masing ya. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan NKPD sesuai unsur yang kalian kita uji tadi, unsur fisik yang kita uji tadi. Ada kelompok 1 ada namanya gaya bahasa sama 5. Kelompok 2 apa kelompok 2 tadi? Imaji dan kata konkret. Imaji dan kata konkret. Kelompok 3 Tipografi dan diksi. tipografi dan diksi. Ya, mana? Oke, ini materinya. Jadi kalian baca di sini. Jadi tadi sudah ada tuliskan strukturnya, materinya sudah ada. Majas macam majasnya, ada strukturnya ini, pakai di sini. Ini tulisnya sesuaikan dengan apa yang kalian tadi. Ya, sudah kan? Baru menulis ya. Oke. Oh, jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya. Nama kelompoknya tulis dulu, baru nanti masuk ke kerjakan tugas-tugasnya. Ya. Ya, oke. Siapa di situ ya? Ada kok namanya. Yang ini kita ambil pas tulis. Sampai kata konkret ya, Pak. Oh, imaji. Oke. Sinar mentari pagi yang imaji itu imaji apa kalau sinar mentari? Imaji perasaan. Perasaan. Sinar mentari pagi. Lembut menyapa bumi. Lembut ya, lembut perasaan. Kalau sinar mentarinya apa itu? Kalau sinar mentari itu bisa aja imajinya. Kalau sinar mentari dilihat atau dirasakan? Dilihat, ini. Ya kalau lembutnya dirasakan, ya. Kalau sinar mentarinya dilihat, berarti ada imaji apa? Perasaannya ada penglihatan sama perasaan. Ya, kelompok 1 apa? Mila, suara bebas. Gaya bahasa 5 dari Hama. Ya, gaya bahasa yang pertama apa? Oke, kelompok 1 ini anak-anak dapat gaya bahasa yang pertama dapat majas personifikasi, hiperbola dan metafora, ya.
kalimat iramannya sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau ngasih masukan tentang apa jawaban nomor 1? Tidak? Sudah benar? Oke, silakan. Tepuk tangan untuk nomor 1. Apa? Imajinasi tentang kata konkret. Imajinasi dan kata Konkret. konkret. Ya, silakan. Imajinasi apa yang pertama? Imajinasi itu adalah sinar mentari lembut menyapa bumi. Itu imajinasi apa ya? Imajinasi perasaan dan penglihatan. Ya, lembut berarti perasaan. Jadi kalau mengenali berarti terlihat sedang terlihat ya. Oke, selanjutnya apa? Kata konkret. Kata konkret. Bagaikan sinar mentari, diriku yang biasa ini tidak membedakan. Sangat baik hati, tak kenal ampun. Oke, baik. Itu ya. Oke. Ya, bagaikan sinar mentari itu apa sih? Menggambarkan apa menurutmu dari puisi tersebut? Untuk mengkonkretkan apa? Mengkonkretkan bahwa penyair merasa bangga Pandangan apa? mempunyai teman saat remaja. Oke, baik. Itu teman yang sangat baik, sangat menarik. Oke, baik. Ada tadi berapa nomor 2 sudah nyampein. Ada yang ingin masukan? Tidak, Tidak tidak. ada, sudah pas. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Silakan dulu Mas ya. Tipografi dan diksi. Oke, tipografi dan diksi. Oke, baik. Kita lihat tipografi dan diksi. Kita lihat apa yang pertama tipografinya. Bentuk puisi, kata terapi, puisi tertarik kabarin, setiap baik karena puisi terdiri dari materi huruf awal. Puisi selalu diawali dengan huruf kata. Terus diksinya. Puisi menambah ilmu berbagai, siang matahari tidak membedakan anak siapa dan baik hati. Oke, baik. Itu dari kelompok 1 dari ini ada kata bait, kemudian diawali dengan huruf besar. Semuanya berarti ya sesuai dengan puisinya, terus diksinya pilihan kata-katanya seperti itu dari penyairnya. Ada masukan atau ingin yang diperbaiki dari kelompok 1? Tidak. Tidak ada, sudah pas. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dari makanya tentang unsur-unsur puisi-puisi. Nama ada proses silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan baru kita buat kesimpulan ya. Sesi akhir kalian sudah selesai, kalian sudah mengerjakan poster kalian tadi. Bapak akan periksa hasilnya seperti apa, ya, hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak di akhir ini kita akan sedikit merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur puisi, khususnya unsur-unsur fisik puisi. Ada beberapa media yang sudah digunakan tadi, ada puisinya, kemudian sudah ada video pembelajaran di sana, ya, materi yang sudah kita sampaikan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham atau memahami materi pada hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini dengan menggunakan media pembelajaran atau video pembelajaran dengan materi pembelajaran yang divideokan? Apakah menarik buat kalian? Kalau menarik, anak-anak? Menarik ya? Jadi kalian lebih bagaimana? Lebih mudah memahami materi tersebut dengan cara seperti menggunakan media ini. Bagaimana anak-anak? Lebih mudah memahaminya? Lebih mudah ya, karena sudah ada contoh-contohnya yang ada di sana. Baik, kalau anak-anak sudah tahu dan lebih mudah, kita simpulkan materi pada hari ini. Ya, ada yang sebelum mau menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan duluan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kan ada yang mau menyimpulkan? Duta mungkin menyimpulkan dulu. Duta mungkin menyimpulkan dulu.
tipografi itu berdasarkan bentuk-bentuknya, seperti apa bentuk puisi, seperti kayak kalian keluar tadi, dari 7 bait dan ada yang 1 baris dan lain sebagainya. Kemudian terus diksi, pilihan kata yang digunakan, penyair, ya, dan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kata konkret yang menimbulkan imajinasi tertentu dari sebuah puisi tersebut. Jadi puisi itu jadi mempunyai sebuah makna. Kemudian ada gaya bahasa itu digunakan puisi itu agar puisi lebih terlihat hidup, lebih terlihat menarik. Terus ada rima, bunyi akhirnya seperti apa dalam akhir sebuah puisi, ya, seperti itu. Kemudian ada imaji, penggambarannya seperti apa, secara konkretnya seperti apa, seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pelajaran ini? Tidak? Baik, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan cari di rumah. Tadi ada banyak jenis puisi, contoh puisi, cari contoh-contoh puisi di rumah, ya. Contoh-contoh puisi di rumah. Kalian persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis unsur-unsur. Ya, kita sudah mengidentifikasi tadi dan kita sudah mencoba menganalisisnya. Nah, tapi kita akan lebih dalam lagi dalam menganalisis unsur-unsur. Tadi per kelompok, mungkin minggu depan kita akan secara individu. Kalian dalam menganalisis unsur-unsur puisi. Jadi di rumah anak-anak silakan cari di internet atau baca-baca sumber-sumber lainnya sebelum kita pelajaran selanjutnya, sehingga pelajaran selanjutnya anak-anak akan sudah siap, lebih mudah kita menganalisis unsur-unsur fisik puisi atau unsur-unsur